أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan yang tidak bisa kita hitung berapa jumlahnya. Dan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, Allah memandangkan kepada kita untuk selalu taat dan bertakwa kepadanya. Karena tanpa ketaatan seorang tidak bisa disebut bersyukur walaupun memiliki harta yang melimpah dan berbagai nikmat yang lain. Kemudian salawat dan salam juga kita aturkan kepada Nabi akhir zaman, junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan pengikut setiap beliau hingga akhir zaman. Mengawali khutbah pada siang hari ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Dan di antara hal yang diperintahkan adalah Allah memerintahkan agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ibadallah, sungguhnya di antara penyakit hati yang paling berbahaya, penyakit hati yang banyak diderita oleh seluruh makhluk Allah, yang bahkan dijangkiti oleh iblis laknatullah, adalah penyakit sombong. Maka penyakit ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, karena sombong inilah yang mengeluarkan iblis dari surga, yang menjadikan iblis dilaknat sampai hari kiamat kelak. Rasulullah SAW juga bersabda, la yadkhulul jannata man kana fil qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan di dalam hatinya walaupun hanya sebesar dzarrah. Qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanah. Seorang laki-laki bertanya, sungguhnya semua orang senang jika bajunya bagus dan sandalnya bagus, maka apakah ini kesombongan? Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal al-kibru batarul haqqu wa ghamdun nas. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, sungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menentang orang lain. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini disebutkan bahwa kesombongan itu bisa menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surga, walaupun kesombongannya itu hanya sebesar biji zarrah. Apa itu zarrah? Zarrah itu adalah istilah dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menyebut hal-hal yang sangat kecil, seperti semut kecil atau bahkan seperti debu. Ada yang mengatakan seperti, atau satuan-satuan yang sangat kecil itu yang namanya zarrah. Maka ketika di dalam hati kita ada kesombongan walaupun sekecil apapun, maka kata Nabi SAW, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Itu yang hanya sebesar
dzarrah. Apalagi yang kesombongannya sebesar batu, apalagi yang kesombongannya sebesar gunung, apalagi yang di dalam jiwanya itu penuh dengan kesombongan. Tentu lebih susah lagi untuk masuk ke dalam surga. Maka ketika Nabi ditanya, apakah kesombongan itu ketika memakai pakaian bagus? Tidak. Allah menyukai orang-orang yang berpakaian indah. Allah itu jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Maka apa yang disebut dengan sombong itu, Nabi menjawab, al-kibru wa batrul haq wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apabila seseorang itu mendapati dirinya di dalam hatinya ada perasaan meremehkan dan merendahkan orang lain, maka hendaklah ia waspada. Karena ini bisa menjadi indikator dan tanda bahwa ia sedang terjangkit penyakit sombong. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, wa inna Allaha auha ilayya, dan sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku antawadu'u, untuk memiliki sifat tawadhu atau rendah hati, hatta la yafkharu ahadun ala ahadin, janganlah seorang itu menyombongkan diri di atas orang yang lain, wala yabghi ahadun ala ahadin, dan janganlah seorang itu menzalimi orang yang lain. Maka hadis ini menjadi penekanan bahwa jangan sampai seseorang itu merasa sombong, merasa lebih, merasa jumawa dibandingkan muslim yang lain. Dan hadis ini juga menuntunkan kepada kita untuk selalu bersikap tawadhu, bersikap rendah hati, yang merupakan kebalikan dari sifat sombong. Dalam hadis yang lain Nabi SAW juga bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling dengki, wala tanajasu, dan janganlah saling menipu, wala tabaghadu, dan janganlah saling memarahi, wala tadabaru, dan janganlah saling bermusuhan, wala bai'un ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana, dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain, dan jadilah anda semua hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara muslim yang lain, la yadlimuhu wa la yakhdhuruhu wa la yahqiruhu. Maka janganlah mendolimi mereka, janganlah mencela, dan janganlah menghinanya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Nabi itu menunjukkan sudah adanya 3 kali. Yahsabu amri minasyarri, cukuplah seorang muslim itu dikatakan buruk, ayyahqira akhahul muslim, jika dia menghina saudaranya sama muslim. Kullu muslimin 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram darahnya, harta dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hadis ini ada banyak sekali larangan-larangan yang Rasulullah terangkan kepada kita. Yang intinya adalah bahwa yang namanya seorang itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Bahwa seorang muslim harus menjaga muslim yang lainnya, tidak boleh saling mendengki, tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling mendolimi. Dan Rasulullah juga menekankan bahwa cukuplah seorang muslim itu dikatakan muslim yang buruk ketika dia itu merendahkan saudaranya, ketika dia menghina saudaranya. Maka yang namanya orang itu kok senang menghina kemudian mencela orang lain, itu tanda bahwa ketakwaannya sedang bermasalah. Seperti yang Rasulullah katakan, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Ketika tadi orang itu kok senang menghina orang lain, senang merendahkan orang lain,
dia merasa lebih tinggi, merasa lebih terhormat dari muslim yang lainnya, itu menunjukkan ketakwaannya sedang bermasalah. Itu berarti bahwa ia sedang dihinggapi penyakit sombong dan keangkuhan. Karena itu tak kala Allah berfirman dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi orang yang mengumpat lagi mencela. Kemudian selanjutnya Allah juga menyebutkan tentang sifat neraka, allati taqtali'u 'alal afidah, allati taqtali'u 'alal afidah, yaitu neraka yang membakar sampai ke hati. Ini menunjukkan bahwa tidaklah seorang itu suka mengumpat, mencibir dan mencela kecuali hatinya itu sedang bermasalah, kecuali hatinya itu ada rasa sombong dan keangkuhan. Ibadallah, ketahuilah bahwa sifat-sifat suka mencela, mencibir dan meremehkan orang lain adalah sifat orang munafik. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 79, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum 'adzabun alim. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka, Allah akan membalas penghinaan mereka itu dan bagi mereka azab yang pedih. Maka ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik yang mencela para sahabat yang bersedekah dengan sedekah yang banyak. Seperti ketika Umar itu mensedekahkan setengah hartanya, Abu Bakar itu menginfakkan seluruh hartanya, maka orang munafik berkata, ini adalah sedekah yang riya. Mereka bersedekah banyak itu karena ingin pamer. Ketika ada sahabat yang bersedekah yang sedikit, maka mereka mencela lagi dengan mengatakan ini sedekah yang tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maupun amalannya banyak itu dicela, amalnya sedikit juga dicela. Jadi yang dilakukan hanya mencela amalannya orang lain. Dia sendiri tidak bersedekah. Karena itu hendaklah kita berhati-hati. Jangan jadi seperti orang yang suka meremehkan orang lain, meremehkan amal pahalanya. Kalau ada orang lain yang hanya mampu beramal sedikit, kita hargai, kita husnudzon. Oh, bisa jadi memang kemampuannya hanya seperti itu. Alhamdulillah walaupun sedikit masih ada niat untuk menolong. Jangan sampai direndahkan. Ketika ada orang yang infaknya banyak, orang yang infaknya melimpah juga jangan diejek, jangan dikatain oh ini orang yang ria, orang yang sombong, orang yang pamer amalan. Jangan seperti itu. Baik banyak ataupun sedikit, maka semuanya memiliki kelebihannya masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang sedekahnya itu sedikit itu lebih dihargai dari sisi Allah dibandingkan orang yang sedekahnya banyak. Maka Nabi dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, 1 dirham itu dapat mengungguli 100.000 dirham. Kalau ada yang bertanya, bagaimana bisa terjadi wahai Rasulullah? Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Namun ada pula seorang yang mengambil hartanya yang banyak sekali lalu yang mengambil dari kantongnya 100.000 dirham untuk disedekahkan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi ukuran sedekah yang dilihat itu selain dari keikhlasannya adalah persenannya. Maka orang yang sedekahnya tadi 100.000 tapi dari harta yang cuma 200.000 berarti dia sedekah 50%, lebih utama dibandingkan orang yang sedekah 100 juta tapi dari harta 10 miliar. Jadi sedekahnya cuma 1%. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita perlu perhatikan juga bahwa yang namanya kesombongan itu bukan terletak pada penampilan. Orang yang berpenampilan bagus, berpenampilan rapi, punya baju yang bagus, jangan langsung kita vonis sebagai orang yang sombong.
Berarti bukan berarti orang yang tawadhu itu orang yang pakai pakaian lusuh, jompang-camping, jahitan, tambal sulam, bukan seperti itu. Jadi ada orang yang memang memakai pakaian yang mahal, kendaraannya bagus, tapi ia tidak sombong. Memang Allah ketika Allah berikan rezekinya, Allah berikan kelebihan rezeki, ia bagi rezekinya kepada orang lain, ia dekat dengan orang-orang miskin, senang membantu orang-orang yang membutuhkan, ia menjaga lisannya dari meremehkan dan merendahkan orang lain. Tapi ada juga yang sebaliknya, orang yang miskin kelihatannya zuhud, kelihatannya sederhana, tapi hatinya sombong. Ia merasa bahwa wah ini loh saya kan berusaha untuk tawadhu, berusaha untuk menjaga diri, berusaha untuk tidak berpakaian mewah. Saya lebih utama dibandingkan orang-orang yang berpakaian bagus tadi. Nah, ini tampilannya sederhana tapi hatinya malah penuh kesombongan. Nabi sendiri menyebutkan dalam sabda beliau, ada 3 golongan orang yang Allah Azza wa Jalla tidak akan berbicara kepada mereka, tidak menyucikan mereka, dan tidak melihat mereka, dan mereka mendapatkan azab siksa yang sangat pedih. Ini 3 golongan yang Rasulullah katakan sangat celaka. Ya. Allah tidak berbicara, Allah tidak melihat mereka, langsung dilemparkan ke dalam neraka. Siapa 3 golongan itu? Mereka adalah orang tua yang berzina, sudah tua-tua, sudah dekat mati masih maksiat, raja yang pendusta, dan yang terakhir adalah orang miskin yang sombong. Sudah miskin, gak punya apa-apa, masih sombong. Maka ibadallah, masyaallah rahimani wa rahimakumullah, maka marilah kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai hati kita terjangkiti dengan penyakit kesombongan. Dan kesombongan itu bisa nampak dari perasaan dan ucapan yang meremehkan dan merendahkan orang lain. Berhati-hatilah, karena yang namanya sombong adalah sifatnya iblis, dan kesombongan itu tempatnya di neraka yang merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Nabi SAW mengabarkan bahwa orang-orang sombong itu akan dihinakan di hari kiamat. Pada hari kiamat, orang-orang yang sombong akan digiring dan dikumpulkan seperti semut kecil di dalam bentuk manusia. Kehinaan akan meliputi mereka dari berbagai sisi. Mereka akan digiring menuju sebuah penjara di dalam jahanam yang namanya bulas. Api neraka yang sangat panas akan membakar mereka. Mereka akan diminumi nanah penduduk neraka, yaitu tinatul khabal. Ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Maka tak kalah di dunia, orang-orang yang sombong, yang merasa tinggi, yang merasa hebat dan jumawa, merasa bangga dengan apa yang dia punya, nanti di hari kiamat ia akan menjadi orang yang paling dihinakan oleh Allah Ta'ala. Ia akan menjadi orang yang paling kecil, bahkan hampir diinjak-injak oleh orang-orang yang ada sekelilingnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallimu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ala ashabihi al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi taqwallah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati was salami ala rasulil karim. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين والمؤمنين في فلسطين وفي مغاربها وفي مشارقها وفي كل مكان، وكن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك وألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم ووفقهم لاتباع كتابك وسنة نبيك ويسر لهم أسباب النصر وفتح البيت المقدس وإقامة شريعتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على سبيلك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.